koma. Nilainya apa tadi kalau misalnya dia umurnya antara 30-40? Kita kasih oke kan ya, kita kasih tulisan oke. Kalau dia tidak termasuk antara 30 sama 40, kita kasih strip. Ini. Nah, saya ulangi lagi ya. Di sini di if ini kan ada if fungsi if ini logical test itu yang n ini sampai kurung merah tutup. Value if true ini yang oke. Jadi kalau misalnya Mbak ini usianya antara 30 sampai 40, kita kasih tulisan apa? Itu maksudnya value if oke. If true, kita kasih tulisan oke. Kalau value if false, jadi kalau dia umurnya tidak antara 30 sama 40, kita kasih strip. Lalu kita tutup kurung, enter. Wah, kok salah? Ayo, ada yang salah? Oh, benar ya. Memang kan 24 itu tidak di antara 31 sama 39. Ya, sepertinya sudah malam ngantuk. Oke. Oh ya, seperti kemarin kalau misalnya kita punya angka 1 sama 2, terus kita kan bisa copy ini sampai ke bawah jadi banyak angka, urut secara sendiri. Maksudnya otomatis. Kalau ini juga bisa kayak gitu. Ini ada rumus, kita ketikkan satu kali aja, kita geser ke bawah. Geser otomatis. Nanti dia itu mengcopy rumusnya sendiri. Ya, ini kan. Jadi kalau misalnya oke, umurnya antara 31 sampai 39, yang ini. Kemudian ini umurnya antara 31 sampai 39 juga. Kalau ini kan enggak di antara itu. Ini 41 juga enggak, berarti oke. Nah, tugas kita kan menampilkan siapa aja kan yang umurnya antara 31 sampai 39 yang oke kan ya. Berarti kayak tadi kita sort aja. Klik di sini. Di blok, lalu klik sort A to Z, expand selection. Oke, jadi ini sudah ngumpul yang oke di bawah, yang ini di atas. Kita hapus aja yang nggak termasuk ya. Delete. Selesai. Karena kalau misalnya kita nggak butuh ini, kita tinggal hapus. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau kita punya data kayak gini ya. Kita ingin menampilkan siapa aja sih mahasiswa yang usianya antara 31 sampai 39, antara 30 sampai 40. Kita butuh yang namanya kolom bantuan. Jadi kita cek if. Kita bisa nulis rumus di sini. Di sini ya, formula bar namanya. If. Karena kita syaratnya ada 2 ya. Oh, kebanyakan kurung. Karena kita kan syaratnya ada 2, yaitu lebih besar dari 30 dan kurang dari 40. Karena syaratnya ada 2 yang tadi, dan berarti kita pakai N. Umur ini jika lebih besar dari 30 dan N tadi itu pakai koma. C2 kurang dari 40, tutup N-nya, kondisinya tutup, ini logical testnya, lalu koma, masuk ke value if true. Kalau benar umurnya antara ini, kita kasih tanda oke. Kalau dia tidak termasuk, kita kasih tanda strip. Lalu kurung tutup, enter. Nah, ini kita tidak perlu ngetik satu-satu, ini if lagi, gitu. nggak perlu. Kita tinggal klik ini, lalu klik pojok kanan bawah. Saya besarkan pojok kanan bawah ini ya, sampai tanda plus, kita tarik ke bawah. Dia otomatis ngopi sendiri. Kayak ini, di sini kan dia C2 ya. Kalau di bawah dia urut sendiri jadi C3. Yang ini jadi C4. Kayak gitu. Lalu kita tarik sampai ke bawah sampai habis. Nah, sudah. Kalau kita sudah punya tanda, ini kan tinggal sorting aja ya. Yang oke ditaruh di bawah atau di atas. Coba yang oke ditaruh di atas ya.
Oke. Ya kan berarti yang dia usianya antara 31 sampai 39 ini. Yang ini sisanya kita kan nggak butuh menampilkan, tinggal dihapus. Aduh. Nah, ini klik kanan del gitu. Coba ya. Kalau misalnya kita pingin, ini pertanyaan lain. Coba tampilkan mahasiswa yang usianya lebih besar dari 40. Usia lebih besar dari 40 ya, berarti kita kasih dulu yang usia lebih besar dari 40, kita kasih oke dulu. If ini kan syaratnya dia cuma lebih besar dari 40. Kalau tadi kan syaratnya 2, lebih besar dari 30 sama kurang dari 40. Nah, berarti kalau syaratnya cuma 1, kita nggak butuh N, langsung aja if logical testnya ini usia lebih besar dari 40, lalu value if true, kita kasih oke. Kalau salah, kita kasih strip. Kalau misalnya tidak lebih besar dari 40, lalu kurung tutup. Oke, kita tarik ke bawah. Oke ya, ternyata cuma sedikit. Ini satu. Lalu kita pengen menampilkan yang usianya 40 aja. Berarti kita blok sorting. Nah, cuma 4 orang ini, yang lain kita bisa hapus. Kayak gitu. Oke ya. Ini contoh lain kalau syaratnya cuma 1. Saya kembalikan lagi ke syarat yang 2 ya. Tadi gimana? If usia ini, salah, syaratnya 2, berarti harus pakai N. Ini lebih besar dari 30 dan ini kurang dari 40. Value if true, oke. Value if false, strip. Oke. Nah, kayak gini ya. Lalu nanti kita tinggal buang yang tidak kita butuhkan. Contoh lain misalnya, carilah mahasiswa yang dari Taipei dan belum lunas. Gimana caranya? Taipei dan belum lunas. Berarti kan syaratnya ada 2. If yang ini asal ini sama dengan Taipei, lupa, ini kan tadi syaratnya 2, pakai N. If ini sama dengan Taipei dan yang ini sama dengan belum, kasih tanda oke. Kalau bukan termasuk syarat itu, kita kasih tutup, strip, enter. Dia kan Taipei dan belum lunas. Geser ke bawah. Kalau ini Taipei lunas, tidak termasuk kan? Gitu. Jadi ini contoh lain penggunaan syarat. Ini kalau misalnya syaratnya ada 2, kita pakai N. Kalau syaratnya ada 1, kita nggak usah pakai N seperti contoh tadi ya. Oke, saya rasa untuk yang ini sudah cukup banyak contohnya. Jadi ini untuk jawaban nomor 5. Saya kasih keterangan dulu. Blok kolom G, sort, lalu hapus data yang kolom G-nya bernilai berisi strip. Maksudnya ini apa sih? Maksudnya yang ini loh. Jadi kita kan punya data ini. Kan tadi kita disuruh cuma menampilkan siapa saja yang berusia antara 30-40 kan. Jadi ini kita pengen menampilkan ini aja, yang lain nggak usah. Gimana caranya? Tadi ini kita sort dulu ya, kolom G, sort. Jangan lupa ini nggak termasuk yang ini. Klik sort Z to A.
sort. Oke. Nah, lalu yang lain kita hapus bisa. Nih, del kayak gitu ya. Oke ya. Saya balikin nanti biar bisa dicoba lagi. Oke, jawaban nomor 5 sudah. Jawaban 5. Kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 apa? Berapa jumlah mahasiswa yang berusia lebih dari 40? Oke, kita copy dulu ya. Perlu nggak sih? Kita coba cara yang lain. Coba gak usah di copy. Bisa nggak ya? Kita coba dulu. Ini jawaban nomor 6. Ini kan berapakah jumlah mahasiswa? Berarti kita perlu menghitung. Berarti pakai count yang berusia, berarti ada syarat, berarti count if sama dengan count if yang usianya lebih besar, range ini maksudnya range umur ini di antara data-data ini berapa sih yang usianya lebih besar dari 40? 40 ini gimana ya nulisnya yang lebih besar dari 40? Ini kriterianya lebih besar, bisa nggak ya? Nggak mau, berarti tidak bisa pakai cara ini ya, nggak bisa pakai count if. Atau memang masih perlu hal yang lain, mungkin kita butuh kolom tambahan kayak yang sebelumnya. Jadi kita copy aja dulu, copy terus nambah sheet. Kita atur dulu ketinggian height-nya baris 15, enter. Oke ya, kita kasih usia lebih besar dari 40. Kita di sini kita cek if kayak tadi usia lebih besar dari 40. Kayaknya tadi sudah deh ya, kita coba di pertanyaan nomor 5. Usia ini lebih besar dari 40. Kita kasih oke. Kalau enggak berarti kita kasih strip. Enter. Lalu kita geser ke bawah. Nah, ada cara lain selain kita geser ke bawah ini. Caranya gimana? Klik aja di sini sampai keluar tanda plus, klik 2 kali. Cedik. Oke. Keluar semua kan ya? Lalu kita kan tadi disuruh menghitung jumlahnya yang sama dengan 40, yang lebih besar dari 40. Cara yang pertama, ini yang nggak pakai rumus ya. Kita sort aja. Oh, maaf, keliru. Yang ini kita sort and filter. Sort. Yang oke mana? Ini. Oh, ternyata ada 4. Bisa dilihat kan jumlahnya ya ada 4. Yang usianya kurang dari 40. Lalu kalau mau pakai rumus gimana? Ini kan datanya 4, gampang ya ngitungnya. Kalau misalnya datanya banyak gimana? Kita pakai cara ini. Usia jumlah mahasiswa yang usianya lebih besar dari 40 sama dengan count if ini kalau dia range-nya dulu ya, kita hitung, kita masukkan hitungan kalau dia nilainya sama dengan oke. Enter. 4. Dia bisa ngitung dengan sendirinya. Kayak gitu ya, mudah ya. Jadi kita bikin yang ini kolom bantuan. Ini seperti yang di jawaban nomor 5, lalu kita hitung yang oke ada berapa sih gitu. Ini jawaban nomor 6. Jawaban 6. Kita kembali ke jawaban 5. Coba ya kita ulangi. Gimana kalau misalnya jumlah mahasiswa yang usianya 31 sampai 39, ini berapa ini? Jumlahnya berapa? Ini kan 2 sampai 16, kita masih ngitung dulu. 16 ini dimulai dari 1, berarti 16 kurang 1 ini ada 15 orang. Ini sudah diurutkan. Gimana kalau